Sobat Obras, ini adalah sebuah kisah bangsa Jawa yang berpesiar sejauh kurang lebih 18 ribuan kilometer. Kisah tentang sebuah negeri di seberang yang konon dahulu kala bisa memberikan kebebasan dari kemiskinan dan penderitaan. Ya, daerah itu bernama Suriname. Oktober 1890, 94 orang Jawa menginjakkan kakinya di tanah Suriname. Mereka adalah angkatan pertama tenaga buruh Jawa yang dipekerjakan pemerintah kolonial Belanda di perkebunan Suriname. Mereka mendarat dengan harapan segunung, melepaskan diri dari belitan kemiskinan yang amat berat di tanah kelahiran mereka, yang diperparah lagi oleh ulah kolonial Belanda yang habis-habisan memeras keringat rakyat. Mari kita simak bagaimana perjuangan mereka dari tulisan Mindra Faizal Iskandiar, 100 tahun migrasi orang Jawa ke Suriname, yang bersumberkan dari Parsudi Suparlan, The Javanese in Suriname, Ethnicity in an Ethically Plural Society, dan pernah dimuat di majalah Intisari edisi Oktober 1990. Tibanya ke-94 buruh Jawa itu di Suriname menjadi awal arus migrasi tenaga murah dari Jawa ke Suriname. Sebenarnya pemerintah Suriname yang berpusat di Paramaribo memang sudah rajin mendatangkan budak belian untuk dipekerjakan di ladang-ladang pemerintah sejak tahun 1816. Namun, ketika pada tahun 1863 perbudakan dihapuskan dari muka bumi, pemerintah kolonial Belanda di Suriname kelabakan mencari buruh yang kuat tapi murah. Mula-mula mereka mendatangkan buruh miskin dari pulau-pulau jajahan Spanyol dan Portugal, serta orang-orang Cina dari daerah Tionggoan atau Tiongkok. Namun, orang-orang ini ternyata tidak cocok untuk bergulat di lapangan pertanian. Belanda lalu meniru Inggris, yaitu mendatangkan pekerja kasar dari India. Tanggal 4 Juni 1873, rombongan imigran pertama dari Kalkuta tiba di Paramaribo. Arus imigran dari India dihentikan pada tahun 1916 akibat diveto oleh Mahatma Gandhi. Mendatangkan buruh India ternyata repot karena India jajahan Inggris. Para tuan tanah di Suriname jadi teringat para buruh-buruh Jawa yang terbukti amat tangguh dipekerjakan di Sumatera. Selama beberapa tahun kemudian, para tuan tanah itu mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda agar diizinkan mengangkut buruh tani dari tanah Jawa. Semula pemerintah Belanda menolak dengan alasan buruh-buruh murah meriah mereka itu masih dibutuhkan tenaganya di Hindia Belanda. Namun akibat desakan para tuan tanah, akhirnya pada tahun 1889 pemerintah Belanda memberikan izin percobaan kepada Nederlands Handelsmaatschappij, perusahaan dagang Belanda, untuk mendatangkan 100 orang kuli kontrak dari Jawa. Usaha mencari buruh di Jawa yang bersedia diangkut ke Suriname rupanya bukan pekerjaan mudah. Selama setahun mereka akhirnya baru mampu mengumpulkan 61 pria, 31 wanita, 2 anak-anak, jadi cuma 94 orang. Rombongan buruh Jawa pertama ini diberangkatkan pada tanggal 9 Agustus 1890 dengan kapal laut. Mereka tiba di perkebunan di Marienburg sekitar bulan Oktober 1890. Rombongan awal ini sesungguhnya merupakan uji coba apakah buruh Jawa cocok dipekerjakan di Suriname atau tidak. Baru setelah 4 tahun, kompeni rupanya menganggap mereka cukup memuaskan. Sehingga tahun 1894 diberangkatkan lagi rombongan kedua dengan jumlah hampir 6 kali lipatnya.
Dari sinilah cerita pilu itu dimulai. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya Sobat Obras. Thank you. Sejak itulah dimulai arus imigrasi tenaga murah Jawa ke Suriname. Puluhan ribu buruh Jawa kemudian diangkut ke sepetak noktah kecil di daratan Amerika Selatan yang amat luas itu. Untuk mendapatkan tenaga murah itu di Jawa, Belanda menyebar sejumlah werek calo tenaga kerja untuk menjaring calon kuli kontrak sebanyak. Upah para werek ditentukan berdasarkan banyaknya kuli kontrak yang berhasil dikumpulkannya. Karena itu, tidak aneh kalau mereka lalu menggunakan segala cara untuk bisa mengumpulkan calon kuli kerja sebanyak mungkin. Caranya bisa berupa tipuan, rayuan gombal, penculikan, atau bahkan dengan menggunakan ilmu sirap, seperti yang pernah dialami seorang wanita Jawa di Suriname. Pada suatu hari saya sedang berjalan kaki pulang dari kota di desa saya. Di tengah jalan saya berjumpa dengan seorang pria asing dan lalu kami mengobrol. Mula-mula dia bertanya soal hasil sawah sampai soal apa yang saya kerjakan di kota. Lalu dia bertanya, apa saya mau punya uang banyak? Pria itu mengaku bisa mengurus supaya saya bisa diterima bekerja di Tanah Sabrang selama 2 tahun dengan upah yang besar. Tapi saya bilang, saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya di desa. Lalu tiba-tiba dia menginjak kaki saya dan mulutnya kumat-kamit melafalkan mantra berbahasa asing. Sesudah itu, tiba-tiba saya tidak ingat lagi kepada keluarga. Sehingga saya menyetujui tawaran untuk pergi ke Tanah Sabrang. Orang asing itu membawa saya ke sebuah barak yang sudah penuh dengan orang-orang Jawa. Setelah jumlah kami dianggap cukup, kami lalu dibawa ke kapal. Setiap orang diberi kartu pengenal dari logam yang bertuliskan nomor kami. Kartu pengenal itu digantungkan di leher. Kapal pun berangkat. Ketika kapal mulai beranjak beberapa meter saja, saya tiba-tiba tersadar. Pengaruh sihir itu rupanya cuma berlaku di tanah Jawa. Saya lalu menangis. Begitu pula orang-orang yang ikut bersama saya juga pada menangis. Namun semuanya itu sudah terlambat. Kisah itu konon pengakuan seorang wanita Jawa di Suriname pada antropolog Belanda Profesor De Waal Maulovich tahun 1960-an. Kebanyakan dari mereka memang sebenarnya tidak ingin pergi ke Suriname, begitu mereka menyebut Tanah Sabrang itu. Seperti juga cerita seorang informan wanita pada Dr. Yusuf Ismail, almarhum diplomat senior RI. Pada suatu hari ketika sedang belanja di pasar, saya didekati seorang wanita setengah baya yang mengaku sebagai teman bibi saya. Dia bilang saya harus buru-buru pergi menemui bibi saya yang sedang menunggu di rumahnya. Kami lalu naik andong, tapi saya heran karena jalan yang ditempuh bukan menuju rumah bibi saya. Menurut wanita itu, bibi saya menunggunya di tempat lain, bukan di rumahnya. Saya lalu dibawa ke sebuah lumbung padi. Saya jadi ketakutan dan jatuh pingsan selama beberapa saat. Ketika sadar, tahu-tahu sudah berada di atas kapal yang sedang berlayar.